Tama meletakkan jarinya di gerbang vena Ariana, dan jejak aura memasuki tubuhnya. Setelah menjelajahi tubuhnya beberapa saat, dia menemukan bahwa meridian, dantian, dan bahkan organ dalamnya dikelilingi oleh energi aneh. Samar-samar Tama dapat merasakan bahwa energi ini telah sepenuhnya menyatu dengan meridian dan organ dalamnya. Dengan kemampuan Tama saat ini, sama sekali tidak mungkin memisahkan energi ini dari tubuhnya. Yang lebih aneh lagi adalah dia bisa merasakan bahwa energi ini sangat maniak, tetapi alasan mengapa itu dapat terintegrasi secara stabil dengan tubuhnya tanpa mengganggu yang lain adalah karena ada energi lain yang seperti penstabil, terus berinteraksi dengan energi ini. Untaian energi berinteraksi untuk menjaga stabilitas sebelumnya. Selain itu, Tama dapat merasakan bahwa yang terakhir telah diserap oleh yang pertama dengan kecepatan yang sangat lambat. Penyerapan lambat semacam ini tidak hanya dapat menjaga kestabilan mantan tetapi juga memungkinkan mantan menyerap terus-menerus untuk waktu yang lama. Di tengah, secara bertahap akan menjadi semakin kuat, sedangkan yang terakhir akan menjadi semakin lemah karena terus diserap oleh yang pertama. Tama mau tidak mau berkata, "Nona Ariana, ada dua aura aneh di tubuhmu, tahukah kamu?" "Ya." Ariana mengangguk dan berkata, "Kedua aura ini adalah racun dan penawar racun." Dia menghela nafas, tampaknya energi spiritual di bagian terdalam tubuh Nona Ariana seharusnya adalah racun itu sendiri, dan energi spiritual yang terlibat dengannya adalah efek penawarnya. Selama efek obatnya masih ada, sifat racunnya bisa distabilkan. Efek penawar perlahan-lahan diserap oleh yang pertama, dan sekali yang terakhir, yang memiliki fungsi sebagai penstabil, terserap oleh yang pertama akan meledak, dan kamu akan mati karena sesak napas. Tama berkata lagi, darah di tubuhmu memiliki sejenis racun yang sama sekali berbeda dengan situasi prajurit yang berkorban mati dan kavaleri. Racun dalam tubuh prajurit yang berkorban mati dan kavaleri adalah sejenis racun dengan struktur yang kompleks. Agaknya itu adalah racun khusus yang dikuasai oleh Victoria. Racun di tubuhmu bukanlah racun melainkan aura khusus. Ariana mengangguk, tertawa, dan berkata, "Ini adalah kecerdikan Victoria. Racun yang dia berikan kepada kita untuk didamaikan obatnya sebenarnya adalah jenis aura khusus. Hal yang cerdas adalah jika kita tidak meminum penawarnya, kita akan mati karena racunnya. Jika kita mengambil penawarnya, sepertinya menstabilkan energi ini, tetapi sebenarnya membiarkan energi ini terus meningkatkan kekuatannya sendiri, yang sama saja dengan keracunan kronis, semakin dalam dan semakin dalam." Tama berkata dengan emosi, "Victoria benar-benar pintar. Konsekuensi dari racun dan penawar ini bagimu adalah semakin lama kau hidup, semakin kau harus bergantung padanya, dan semakin kau meminum penawarnya, semakin kuat racun dalam tubuhmu. Bahkan jika kamu berlatih keras dan meningkatkan kekuatanmu, tetapi karena kamu harus meminum penawarnya setiap 3 tahun, kamu masih tidak bisa menghilangkan racun semacam ini. Racun itu mengendalikanmu." Untuk racun di tubuh Ariana dan formasi di istana Niuannya, Tama tidak memiliki solusi yang baik untuk sementara waktu. Ini juga membuatnya sadar bahwa masih ada jarak yang sangat jauh antara dirinya dan Victoria. Kali ini, Adi meledakkan dirinya. Meskipun dia telah melarikan diri dengan cincin yang diberikan Isyana padanya, jika Victoria benar-benar mengirim 3 master yang hendak menerobos istana Niuan ke Jakarta, maka dia mungkin tidak bertahan sama sekali. Kemungkinannya, meski ada cincin Isyana, itu hanya akan membunuh Isyana. Adapun Victoria, dia membuka istana Niuan lebih dari 100 tahun yang lalu, dan kultivasinya saat ini tidak dapat diduga, setidaknya 100 atau bahkan 2 atau 300 tahun ke depan. Jadi jika Victoria datang sendiri ke sini, dia mungkin akan menjadi lebih buruk. Dia tidak akan memiliki kemungkinan untuk bertahan hidup. Memikirkan hal ini,
Tama tidak bisa tidak bersuka cita. Jika dia tidak secara tidak sengaja menyelamatkan nenek Kinasih dan putranya yang bermasalah di Meksiko, bagaimana dia bisa mendapat kesempatan untuk mendapatkan potret leluhur tua Surya Puja? Jika dia tidak memiliki potret leluhur Surya Puja ini, merupakan mimpi untuk menyanyikan strategi kota kosong ini. Dalam hal ini, aku tidak akan berdaya untuk menghentikan ketiga tetua datang ke Jakarta. Tama mau tidak mau diam-diam bersumpah dalam hatinya bahwa jika kali ini dia bisa menggertak Victoria, dia harus berterima kasih kepada Nenek Kinasih atas kesempatan ini. Jika Nenek Kinasih membutuhkannya, dia akan memberinya pil peremajaan lagi sebagai tanda terima kasih. Setelah mengambil keputusan, Tama memandang Ariana dan berkata dengan nada meminta maaf, "Maaf, Nona Ariana, meskipun aku dapat menyembuhkan lukamu dan perlahan memulihkan kultivasimu, tapi aku benar-benar tidak bisa memecahkan racun untuk sementara waktu. Tapi kamu tidak perlu terlalu khawatir, aku akan mencoba yang terbaik untuk menemukan jalan." Ariana tahu bahwa Tama menghiburnya, tetapi hatinya tidak kecewa. Lagi pula, pikiran pertamanya setelah ledakan itu adalah menjauh dari tuannya dan menghabiskan sisa hidupnya. Sekarang tubuhnya sudah banyak pulih. Tama berjanji akan membantunya pulih perlahan, yang jauh di luar dugaan. Beraninya dia berharap bisa mendetoksifikasi dan membentuk formasi. Jadi, dia berkata kepada Tama dengan sangat berterima kasih, "Tuan Renza tidak perlu meminta maaf padaku. Saya sudah berterima kasih atas bantuan Anda untuk menyembuhkan luka saya. Adapun detoksifikasi dan pembentukan, saya tidak berani berharap bisa menjalani sisanya dengan baik. Dalam 2 tahun terakhir, saya sangat puas." Tama memandangnya, dan berkata dengan sangat serius, "Ini benar-benar tidak mungkin. Aku akan mendapatkan jalan setelah 2 tahun, meski mungkin tidak bisa menghancurkan formasi di tubuhmu. Tapi setidaknya 80% yakin itu akan bisa menghilangkan racun di tubuhmu." Mendengar ini, mata Ariana berkilat kegirangan. Tapi kali ini, Tama mengubah topik pembicaraan dan berkata dengan sangat serius, "Tapi, meskipun metode ini memiliki tingkat keberhasilan 80%, itu juga bisa membuatmu sangat kesakitan. Jika gagal, rasa sakit akan menjadi bencana tanpa alasan. Aku ingin tahu apakah kamu bersedia mengambil risiko?" Ariana berkata dengan bersemangat, "Tuan Renza, jangan bilang ada peluang 80%. Meski hanya ada peluang 10%, bahkan jika saya harus melewati lautan pedang dan api, saya bersedia mencobanya." Tama mengangguk serius, berkata, "Aku mungkin juga memberitahumu metode ini. Aku punya obat bernama Resaping Pill. Selama otak manusia belum mati, bahkan jika tubuhnya telah berubah menjadi lumpur, pil Resaping dapat membantunya membentuk kembali tubuh yang utuh. Aku baru saja melihat bahwa racun di tubuhmu pada dasarnya ada di meridian, dantian, dan organ dalammu. Saat itu, aku bisa memotong semua tempat beracun di dalam dirimu, dan kemudian memasukkan pil remodeling ke dalam mulutmu, agar itu membantu tubuhmu membentuk kembali. Setelah pembentukan kembali selesai, aku yakin racun ini seharusnya tidak ada lagi." Mendengar ini, Ariana bertanya dengan heran dan gembira, "Tuan Renza, Anda benar-benar punya obat ajaib seperti itu?" Tama berkata dengan acuh tak acuh, "Alasan aku bisa berbicara denganmu di sini tanpa kerusakan apapun adalah karena aku meminum pil remodeling." Mata Ariana melebar, dan dia tidak bisa menahan air mata karena kegembiraan. Dia berkata, "Tuan Renza, jika Anda bersedia menggunakan obat ajaib ini untuk membantu saya bersumpah bahwa dalam hidup ini, Anda adalah satu-satunya yang petunjuknya akan saya ikuti. Bahkan jika Anda membiarkan saya mati, saya tidak akan mengatakan apa-apa." Tama mengulurkan tangannya untuk membantunya berdiri, dengan ekspresi di wajahnya. Dia berkata dengan suara serius,
Tujuanku adalah membunuh Victoria dengan tanganku sendiri dan membalaskan dendam orang tuaku. Jika kamu bersedia mengikutiku, kamu akan menjadi musuh Victoria. Apakah kamu bisa?" Ariana menggertakkan giginya dan berkata, "Tuan Renza, jangan khawatir, Victoria kejam dan jahat. Tidak hanya dia menggunakan racun untuk mengendalikanku selama beberapa dekade, dia bahkan mengubahku menjadi bom manusia, dan aku bersumpah berseteru dengannya." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.